Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 hari ini? Pulilah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapkan perlengkapan belajarnya. Buku paket tematik yang kita gunakan yaitu tema 5I atau tema 9. Buku tulis serta alat tulisnya ya. Dan simak penjelasan dari guru. Lalu, jika ada tugas, segera kerjakan tugas yang diberikan dan dikirimkan melalui Google Classroom masing-masing kelas. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 9, sub tema 1, konsentrasi pembelajaran IPA untuk kelas 5 dengan materi yaitu zat tunggal dan campuran. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.9, mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Dan tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar dan mengetahui perbedaannya dengan benar. Seperti firman Allah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Nah, masih ingat kan teman-teman, apa pengertian dari materi? Baik, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu, misalnya air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Dan berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan atas zat tunggal dan campuran. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal dan campuran. Yang pertama yaitu zat tunggal. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Sedangkan unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Sedangkan contoh unsur non-logam adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Selanjutnya adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Nah, berikut adalah contoh dari zat tunggal. Air mineral merupakan materi yang berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas
zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Berikut adalah zat campuran homogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen antara lain adalah sirup, yaitu terdiri dari campuran gula, pewarna, perasa, dan air. Lalu, larutan oralit, yaitu terdiri dari campuran air, gula, dan garam. Dan selanjutnya adalah udara, yaitu terdiri dari campuran gas-gas. Selanjutnya adalah zat campuran heterogen. Zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain yaitu air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Nah, teman-teman, berikut adalah skema materi berdasarkan komponen penyusunnya. Jadi, teman-teman, materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terbagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan zat campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh dari unsur adalah oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan contoh dari senyawa adalah garam, air, dan gula. Sedangkan contoh dari campuran homogen adalah sirup, oralit, dan udara. Kemudian contoh dari campuran heterogen yaitu air dan kopi, air dan tanah, serta air dan minyak. Baik teman-teman, dari materi yang kita bahas tadi, kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu setiap hari kita berhubungan dengan benda-benda di lingkungan kita. Ada yang terdiri dari zat tunggal maupun campuran. Air hangat yang kita minum di pagi hari adalah contoh dari zat tunggal. Air kopi yang diseduh ibu adalah campuran dari kopi, air panas, dan gula. Emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada yang termasuk zat campuran. Emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal. Sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam tembaga memiliki kadar 22 karat, 20 karat, atau 18 karat. Emas seperti ini termasuk ke dalam benda zat campuran. Sedangkan emas putih yang beredar di pasaran juga merupakan benda campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Dan campuran tersebut merupakan campuran homogen. Baik teman-teman, demikianlah materi yang bisa Bu Lila sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman semua. Baik teman-teman, alhamdulillah, terima kasih. Dan Bu Lila akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.